Di pertemuan terbatas Bapak dan UI kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan kepada promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, proporsional secara objektif. Dengan memperhatikan kearifan akademik, semangat perbaikan institusi, dan menjaga integritas akademik, pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan. Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan respons terhadap sanksi yang dijatuhkan padanya oleh Universitas Indonesia. Sanksi ini diberikan buntut disertasinya yang menuai polemik. Yang tadi disertasi melanjutkan yang tadi itu ada permintaan Bapak untuk meminta maaf kepada sivitas akademik. Nah itu seperti apa responnya? Saya belum terkait polemik disertasi. Saya tahu cuman apa ini ya. Saya menghargai apapun yang diputuskan oleh UI ya. Karena saya kan sebagai mahasiswa dan saya nanti membaca dulu melihat apa kira-kira yang harus dilakukan. Tapi yang saya tahu aja dari media juga yaitu adalah melakukan perbaikan. Dan memang sejak saya ujian terbuka kan dinyatakan belum selesai langsung karena harus ada perbaikan. Dan perbaikan saya masih berproses ya. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bahlil Lahadalia terus menuai polemik dengan berbagai sikap-sikapnya, kebijakan-kebijakannya. Tentu kalau dirunut akan sangat banyak. Terakhir, ya terkait dengan gas 3 kg yang sangat menyakiti penderitaan rakyat jelata. Kali ini sudah ramai diperbincangkan, kita naikkan berkali-kali juga persoalan kecurangan, ya. Adanya pelanggaran akademik yang dilakukan oleh sekumpulan yang terlibat dalam proses disertasinya, kelulusan disertasinya Bahlil di Universitas Indonesia. Dan ini jelas merusak marwah Universitas Indonesia sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Ya, demi gelar sekelas menteri melakukan pelanggaran akademik. Dan ini saya kira fenomena gunung es, bukan hanya Bahlil. Banyak juga pejabat-pejabat yang terindikasi dengan cara cepat mendapatkan gelar doktor bahkan profesor. Harusnya diuji ini di ruang publik ya, ditonton oleh rakyat semua. Bagaimana kualitas pemimpin kita yang harusnya terpilih secara meritokrasi, tapi rupanya banyak yang terpilih karena balas jasa. Tentu ini sangat kita sayangkan. Ya, mencurangi universitas, Bahlil akan kena sanksi apa dari rakyat? Kalau sanksi dari kampus kita sudah dengar, suruh revisi. Tapi soalnya kan bukan itu. Soalnya bagaimana kepercayaan rakyat terhadap pejabat, kepercayaan rakyat terhadap kampus yang harusnya menelorkan bibit-bibit baru yang berpotensi memajukan Indonesia. Tapi rupanya malah merusak. Nah, ini yang kita sangat sayangkan sekali. Coba kita lihat kabarnya. Pertama dari Ermo. Bahlil soal disertasi, apapun yang diputuskan UI saya ikut. Nah, ini yang coba kita garis bawahi. Bahlil sudah bilang saya akan ikut katanya. Karena ya saya mahasiswanya. Leng runtalegek hayang ngudak segelar sagala. Bahasa Sunda ini tampaknya ya. Kenapa orang-orang yang berada di lingkaran Mulyono adalah orang-orang yang bermasalah? Ya barangkali karena Mulyononya bermasalah. Kan begitu. Semua mengikut pada pemimpinnya. Kebaikannya diikuti, keburukannya ya diikuti pula. Ini yang sangat kita sayangkan. Kasus disertasi Bahlil berlanjut terus.
Bahlil yang sebelumnya gelar doktornya ditangguhkan, kini diminta untuk melakukan perbaikan. Dan perbaikannya bukan sekedar perbaikan, tapi ada hal-hal yang ya saya kira cukup fatal ya kesalahannya. Konon di kabar yang lain kita dengar ada kesalahan dalam pengambilan data. Ya kalau pengambilan data aja udah salah, gimana itu? Itu sama dengan mengulang ya 60-70% proses penelitian ya. Nah, keputusan ini didasarkan pada hasil rapat 4 organ UI, Majelis Wali Amanat, Rektor, Dewan Guru Besar, dan Senat Akademik yang diumumkan kemarin hari Jumat. Memutuskan melakukan pembinaan kepada promotor, kena tuh promotornya. Ko-promotor, direktur, kaprodi, dan mahasiswa terkait sesuai tingkat pelanggarannya, proporsional. Jadi yang kena bukan hanya Bahlil, promotornya juga, ko-promotornya juga. Kan repot. Tapi tanggapan Bahlil ya, saya kan mahasiswa, apapun yang diputuskan oleh UI saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan. Ya kita perbaiki, karena memang saya belum mengajukan perbaikan. Memang biasa, kalau di S1, S2, S3 kan setelah selesai selalu ada proses perbaikan. Jadi sebelum wisuda syaratnya perbaikannya harus masuk dulu. Dan itu hal yang wajar. Tapi kan ini sifatnya bukan perbaikan kekurangan sedikit di sana sini, tapi pelanggaran akademik. Dengan cara yang sangat cepat dia kuliah S3, tiba-tiba kita juga nggak tahu kapan kuliahnya. Dan kita sebetulnya kalau orang biasa ya nggak peduli juga. Ini soalnya dia pejabat. Iya dong, kan Mulyononya juga UGM-nya titik. Sudah mah kemarin ada oplosan Pertamax dengan Pertalite, ditambah juga ada oplosan kakak beradik Boy Thohir dan Erick Thohir yang disinyalir terlibat juga, tapi sudah dikelirkan oleh Kejagung, tidak ada fakta katanya. Padahal belum diselidiki, padahal belum dipanggil. Kok bisa ya? Tidak ada fakta Boy dan Erick terkait dengan Patra Niaga. Ada juga oplosan ijazah, yaitu ijazahnya Mulyono. Aduh, terdapat pelanggaran standar akademik di mana Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Ini bikin malu jelas. UI juga mengekor UGM membuat kecurangan demi uang. Ya, demi uang tentu di situ selalu ada ya, tapi masalahnya ini ada bisa jadi tekanan-tekanan dari kekuasaan. Kan kita masih ingat ya, lingkar ketakutan itu. Dosen takut pada mahasiswanya, mahasiswa takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah ini mahasiswanya merangkap menjadi penjabat, pembantunya presiden. Ini yang membingungkan buat para promotor dan kopromotornya Bahlil barangkali ya. Aduh, kapan bubarnya nih negara? Waduh, ini sarkas sekali pertanyaan. Tapi perlu ini kita gaungkan sebagai sebuah kontemplasi. Ini kan bulan suci Ramadan, buat pemerintah harus betul-betul menjadi kontemplasi. Ya. Mau dibawa kemana negeri ini? Tentu di luar kita tahu langkah-langkah Prabowo Subianto dalam memberantas para terduga koruptor itu patut kita apresiasi. Dan hal-hal yang kurang terus kita ingatkan. Dan prinsipnya begitu ya. Alhamdulillah sudah selesai lah 3 tahun. Gimana Pak dengan proses penyusunannya? Apakah ada kesulitan? Ya karena saya melakukan studi ya, kajian, jadi pasti tidak bisa diharapkan oleh hanya daftar pustaka. Jadi pasti turun lapangan, analisa, komplikasi aturan regulasi dengan negara-negara lain berbanding. Dan ini kan menyangkut hilirisasi soalnya, itu kan detail, jadi harus betul lebih detail, kemudian dampak positif negatifnya untuk negara kita, dan harus kita lakukan juga secara berkeadilan. Dan tidak hanya itu, harus juga apapun yang diputuskan oleh ini, saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan.
apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa, apapun yang diputuskan oleh UI, saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan. Ya kita perbaiki, karena memang saya belum mengajukan perbaikan ya. Terima kasih ya. Lurah, ya. Permintaan permohonan maaf pada pimpinan akademi dan juga peningkatan kualitas disertasi.